Ya, suasana pasca debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta ini semakin riuh, semakin semangat, semakin malam. Tapi kita juga masih ingin tahu bagaimana penilaian dari para panelis ketika kita mengupas apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Pak Cecep, kalau dari program-program kerja yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon untuk menjawab tantangan yang kemudian coba dihadirkan lewat 6 subtema dengan tema besar tata kota dan juga perubahan iklim. Paslon mana yang program kerjanya ini paling realistis dan kira-kira memang bisa dilaksanakan gitu, Pak Cecep? Oke, makasih. Jadi langsung tembak nih, 01, 02, 03 ya. Jadi sebenarnya kalau ini sebenarnya kan wacana semua atau bahasa 01 tadi kan masih imajinasi nih. Nah, tapi kemudian pemimpin perlu ada imajinasi ya, Pak Fatul ya. Nah, kalau hemat saya sih gini, dari pandangan yang tadi sebenarnya memang seperti saya bilang tadi di awal masing-masing ini tidak ada diferensiasi, hanya mungkin dalam derajat tertentu mereka memiliki perbedaan. Tapi kemudian kenapa mereka seperti ini? Saya kira pertama karena Jakarta itu punya persoalan yang sama dan kompleks. Sehingga kemudian yang kedua strategi yang digunakan oleh ketiganya itu lebih kurang sama, sehingga kemudian inovasinya nggak ada. Kalaupun ada dalam bentuk jargon, slogan dan seterusnya. Kemudian yang tiga karakteristik dari pemilihnya, mereka ingin menyasar pemilih yang sama kira-kira, sehingga kemudian strategi yang digunakan sama. Nah itu kira-kira bayangannya ya. Kemudian dari sini semua sebenarnya, kalau dari 6, sebenarnya kan masalah banjir ya, ini kan masalah yang lama, banjir, masalah sampah ya. Itu masalah yang sebenarnya sudah ada dan tinggal direproduksi, dibentuk, disempurnakan lah kira-kira demikian. Kan tadi bagaimana dari hulu sampai hilir dan seterusnya tuh, dari ketiganya sudah muncul. Dan itu kan proses yang tadi juga disampaikan dari 03 misalnya, tiap wilayah ada strategi yang berbeda-beda. Jadi itu ya dua yang paling utama saya kira bisa. Kemudian masalah selanjutnya yang pemukiman saya kira ya. Karena ini kampung, bagaimana tadi ada kampung kumuh ya. Jadi kampungnya tetap kumuhnya dihilangkan misalnya. Nah ini kan tantangan tersendiri. Ya bagaimana kemudian membuat wilayah-wilayah yang ada ini, tadi digambarkan bagaimana Sudirman dengan belakangnya itu demikian jomplang ya, bagaimana ketimpangan demikian besar atau daerah-daerah yang lain. Itu wajah yang sebenarnya amat paradoks buat sebuah wilayah yang sekarang masih menjadi ibu kota ya, sampai nanti perpresnya keluar gitu kan untuk IKN. Oke, nanti saya akan dalami itu ke Prof. Malian, tapi sebelum ke Prof. Malian ya, saya mau mendalami lagi tadi ada hal yang belum tergali Pak Cecep. Pak Cecep kan menyampaikan bahwa ini karena pakar politik ya Pak Cecep ya. Jadi kita ingin fokus soal ini. Pak Cecep kan menyampaikan bahwa kalau kita bicara soal faktor kemenangan dalam pilkada, itu kan disampaikan bahwa di pilkada Jakarta ini faktor ketokohan memiliki determinasi yang signifikan ya. Nah bagaimana dengan kemampuan dari mesin partai politik, karena kan mereka juga diusung oleh partai politik. Iya. Jadi gini, untuk mesin sendiri saya kira dari 03 misalnya ya, dengan dukungan dua partai, PDI Perjuangan ini mesinnya akan bekerja keras saya kira ya. Dan dia salah satu partai yang relatif militan sebenarnya. Dari 01 ada sumbangan dari PKS. Dan sebenarnya karena Ridwan Kamil itu representasi dari Golkar, idealnya sebenarnya mesin partai PKS kombinasi dengan Golkar plus Gerindra ya. Karena Pak RK sendiri selalu mengasosiasikan kami ini pemimpin kalau terpilih akan jadi pemimpin yang sefrekuensi dengan pemimpin nasional. Jadi kombinasi 3 partai di 01 dan 1 partai dari 03 itu harusnya idealnya mesin partai bisa berjalan. Nah, kenapa butuh mesin partai? Karena memang kita lihat sebenarnya dari 5 kota dan 1 kabupaten di Jakarta ini kan karakteristiknya berbeda-beda. Bagaimana misalnya Jakarta Timur bisa menjadi pertarungan ya, jumlah suaranya besar, kemudian isu-isu yang sebelumnya pernah terjadi di 2017 bisa muncul misalnya, tapi sekarang kan relatif enggak ya dari tokoh-tokoh ini. Jadi mesin partainya bisa. Nah, kemudian Baik, kalau boleh scoring nih dari masing-masing pasangan calon, tadi catatannya Prof banyak banget ya dari masing-masing pasangan calon. Sama sih pertanyaannya Prof, kalau dilihat yang paling realistis dan bisa dilaksanakan yang mana? Karena kalau lagi seperti ini memang semua kan menjual, menyampaikan mimpi dan janjinya, tapi kita butuh memang aksi nyata gitu Prof.
Iya, Ken dan Vita. Saya tidak puas dengan apa yang diupayakan thinking in out of the box. Ya, saya mengharapkan sebenarnya ketiga paslon berusaha thinking in a new box. Artinya apa? Ada inovasi kebaruan, ya. Nah, ini yang usaha di Jakarta. Nah, dua hal yang menjadi catatan saya untuk nanti para warga Jakarta boleh memilih yang terbaik. Yang pertama adalah urusan tata ruang, tata kota terhadap iklim juga. Yaitu yang pertama adalah tata ruang. Nanti saya merespon dari jubir pertama tadi yang terhadap tata ruang. Yang kedua adalah sirkulasi dan infrastruktur. Ya. Yang ketiga adalah merespon kondisi Jakarta. Faktanya tadi dicatatkan 10 cm turun setiap tahun. Catatan saya 3 sampai 4 cm. Ya, keniscayaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan. Nah, ini urusan menata Jakarta, merespon kondisi iklim. Yang pertama tata ruang, tadi saya langsung saja sebutkan bahwa kondisi Jakarta di ujung menjelang laut itu terjadi penurunan. Maka harusnya beban kota dihitung kembali. Sehingga penataan ruang penting. Sehingga beban akan ditarik ke tengah pusat kota. Sehingga artinya apa? Kalaupun ada hunian, maka dipikirkan. Hunian high rise, mid rise di tengah. Lalu landed house-nya ada di ujung. Nah, ini urusan penataan, termasuk sampahnya, termasuk bagaimana CBD-nya, bagaimana office, dan lain-lain. Yang kedua adalah, urusan yang pertama, untuk tanggul. Beberapa paslon menyatakan ada mangrove, tanggul, lalu kemudian giant seawall. Ya, itu baik, dan itu memang adalah solusi yang harus berkelanjutan, yang belum terwujudkan dari yang dulu. Nah, bagian yang kedua adalah beranikah pemimpin ke depan ini, calon pemimpin ke depan ini, untuk melakukan hal itu. Keniscayaan, kebijakan penataan kota merespon iklim di Jakarta itu tegak lurus dengan kebijakan pusat. Tidak bisa sendiri, ya, karena dari kebijakan yang ada kebijakan di daerah, di Jakarta, dan ada kebijakan di tingkat pemerintah pusat. Jadi, beranikah? Nah, kita tunggu saja dari calon nanti. Dua panelis tadi sudah coba untuk men-scoring, menilai ataupun juga mengupas apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Tapi kita masih juga ingin tahu, kalau tadi di sesi menanggapi, jubir juga berhak untuk memberikan tanggapan setelah ini ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.